bermula beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya dedikasi film ini awalnya saya khususkan buat kampus saya, IPB tercinta. Selamat sore Bapak Budi. Sore semuanya. Apa kabar Bapak? Baik. Agak deg-degan, apa sudah terbiasa? Antara biasa dan tidak sih. Luar biasa. Hari ini mungkin masa dari press conference lebih banyak ya. Luar biasa. Tuh, cuma Pak Budi saya mau tanya terkait film Pengen Hijrah. Ini masih diadaptasi dari novel, tapi justru ceritanya juga terinspirasi saat Bapak berkunjung ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan. Nah, bisa diceritakan mungkin dari pengalaman Bapak seperti apa yang didapat saat ziarah ke sana dan mendapat inspirasi untuk cerita di film ini. Ya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media dan KOL dan seluruh hadirin yang hadir. Terima kasih tadi sudah menyaksikan drama musikal Pengen Hijrah. Jadi kalau tadi teman-teman udah melihat ya dalam ceritanya, tapi prosesnya cerita tersebut sebenarnya bermula beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya dedikasi film ini awalnya saya khususkan buat kampus saya, IPB tercinta tentunya. Nah, waktu itu sebetulnya kisahnya hanya selesai di Bogor. Jadi selesai di Bogor. Jadi dalam satu kesempatan saya diundang oleh Pemda Belitung untuk bisa berkunjung bersama Pemda Belitung ke Uzbekistan. Nah, di situ saya dapat kesempatan untuk berziarah ke makam Imam Bukhari. Nah, saya di situ dikasih kesempatan untuk bisa berdoa di sana. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya ada getaran yang luar biasa untuk saya membawa satu cerita untuk bisa syuting di Uzbekistan dan khususnya bisa syuting di makam Imam Bukhari. Nah, saya ingat saya ada satu cerita judulnya Pengen Hijrah yang sebetulnya sudah ditulis lebih awal dan saya lihat ini film cocok dan akhirnya saya minta penulis untuk kembangkan agar tokoh utamanya ini berasal dari Uzbekistan. Nanti tadi udah disaksikan ya kisah Omar, separuh Uzbekistan, separuh Indonesia. Nah, dan saya juga membawa Alina ke kampung saya, Belitung. Tadi juga disaksikan di drama musikal, nanti di filmnya Alina ini asal dari Belitung. Nah, di situ bermula cerita ini dikembangkan dan oleh penulis Pak Benny Setiawan ya dalam filmnya luar biasa, juga dilengkapi oleh Mas Justice. Awalnya ditulis oleh Mas Endik cerita ini dan dikembangkan sedemikian rupa. Tadi Mas Justice juga merasakan sudah difilmkan, tapi setelah di drama musikal ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kisah Pengen Hijrah ini ya. Dan yang saya agak kaget, kemarin kami ada acara di UIN, kita launching teaser poster juga soundtrack. Salah satu soundtrack dari film ini ada salah satu ustadz juga menyebutkan bahwa rupanya hadis pertama dari Imam Bukhari adalah kisah tentang hijrah. Saya jujur mendengar itu saya bergetar. Saya tidak pernah menyangka film Pengen Hijrah yang ditulis sebetulnya sebelum saya ke Uzbekistan dan setelah saya datang ke Uzbekistan terus dikembangkan film ini ke Uzbekistan, salah satu hadis dari Imam Bukhari adalah kisah tentang hijrah. Mungkin itu sedikit banyak gambaran film ini bisa hadir dan semoga film ini juga bisa membawa banyak pesan moral ya kita. Bagaimana seorang manusia yang tentunya hidup tidak sempurna, kita semua kita sadari, tetapi kita punya tujuan akhir ya untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat buat banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Budi Yulianto, luar biasa sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Budi. Selanjutnya kita akan berpindah ke Bapak Avesina. Ya, sudah hari Bapak Avesina. Selamat sore Bapak. Sore, pertanyaannya jangan susah-susah. Gak ada yang nilai ya. Siap Bapak. Biasanya
musikal itu setelah filmnya, tapi pendekatan berbeda dilakukan oleh Sinemata Buana Kreasindo yang mana mementaskan pertunjukan musikalnya terlebih dahulu sebelum filmnya rilis. Dan dalam produksi musikalnya berkolaborasi dengan para seniman dari IKJ. Bisa dijelaskan bagaimana proyek ini terjalin dan menciptakan kolaborasi karya lintas medium. Silakan Bapak Avesina. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di tempat ini. Dan bagaimana melihat drama musikal tadi, mungkin teman-teman wartawan bisa menyaksikannya. Apa yang ada di hati teman-teman wartawan, kira-kira sebelum film kita tayangkan drama musikalnya dulu. Kalau kata guru saya, Sapadi Djoko Damono, ya, Ali Wahana itu memberikan sesuatu pengetahuan dan pengalaman baru dengan karakteristik yang berbeda. Jadi sebelum masuk filmnya, kita ingin membawa penonton itu pada sebuah inspirasi yang berbeda, dan itu menstimuli kepada penonton bioskop lainnya nantinya. Jadi dari penonton teater kita akan menjadi ke penonton. Tentu saja kita harus ada film begitu banyak, kita harus memberikan sesuatu experience dan pengalaman buat teman-teman untuk menonton film kita. Dan ini merupakan jadi route to movie, ya. Route to movie ini menjadi sebuah bagian dari proses sosialisasi kita atau proses komunikasi kita untuk para penonton Indonesia. Jadi tadi filmnya belum selesai, tadi drama musikalnya masih harus diakhiri. Nah, nanti apa yang terjadi ada di dalam filmnya tanggal 30 Oktober, mulai 20 Oktober 2025. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita bergeser ke Pak Randy Gunawan. Nah, kalau dari Mas Randy, saya manggil Mas Randy aja nih. Menurut Mas Randy, kekuatan apa yang ada dalam film Pengen Hijrah ini, dan pesan apa sih yang pengen disampaikan dari film Pengen Hijrah ini? Silakan Mas. Oke, selamat sore semuanya, rekan-rekan media. Kalau untuk ceritanya sendiri, yang kuat di sini adalah proses hijrah. Di mana poin utama yang mau kita sampaikan, film ini menunjukkan bahwa untuk hijrah, proses perubahan itu ada prosesnya dan tidak mudah untuk dilakukan. Di samping dari itu, secara cerita juga kita mengangkat banyak hal yang memang relate dengan anak-anak muda sekarang, dari sisi adanya sandwich generation, lalu gimana hubungan antar anak-anak muda ini dengan orang tuanya. Nah, di luar dari itu, secara visual juga kita mau menggambarkan hal yang berbeda dari film-film lainnya, di mana kita menunjukkan satu hal yang kontras antara visual keindahan alam di Uzbekistan dan juga di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Randy. Selanjutnya kita bergeser ke Mas Justice Ariba. Ini luar biasa sekali ya untuk Mas Justice. Ini syutingnya di dua negara, Indonesia dan Uzbekistan. Apa yang menjadi tantangan dalam proses syuting ini, karena lokasinya sangat jauh, termasuk film ini juga mengambil lokasi di Belitung ya. Dari berbagai lokasi tersebut, apa yang ingin ditujukan Mas Justice? Silahkan. Baik, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dan mengapresiasi Mas Damar dan selaku sutradara drama musikal dan teman-teman seniman IKJ yang udah bikin drama musikalnya jadi sangat indah. Ini pertama kali saya nonton dan luar biasa gitu ya, bisa berkesan banget gitu ya. Mudah-mudahan filmnya juga nanti bisa banyak menyentuh hati-hati penontonnya di tanah air. Amin. Ya, jujur memang sebelumnya saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk menyutradarai dan menulis film Pengen Hijrah dari Pak Budi, Pak Aves, Pak Randy, Pak Haris. Sangat challenging ya, pertama karena memang ada 3 lokasi untuk proses syuting berlangsung kurang lebih 22 sampai 23 hari ya, kurang lebih antara 22 sampai 23 hari dengan kondisi cuaca yang harus berbeda ya. Di Jakarta panas, lalu di Belitung panas, terus pindah Bogor, lalu di Uzbekistan yang sangat dingin sekali waktu itu. Beberapa kru juga banyak yang sakit, tumbang, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk melahirkan karya yang baik atas kecintaan kita terhadap profesi ini, terhadap penciptaan sebuah karya, dan alhamdulillah
prosesnya bisa kita lewati, kita lalui bersama, karena saya percaya betul bahwa film ini kerja kolaboratif. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih, karena ini bukan kerja personal kerja saya, tapi juga saya didukung oleh cast-cast yang luar biasa, Andy, Steffi, Dava, Sita, Nazira, semuanya yang sudah terlibat, dan terutama juga kru-kru kami ya, teman-teman kru yang sangat luar biasa yang sudah mendedikasikan diri dan mengerjakan film Pengen Hijrah ini dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Terima kasih. Terima kasih Mas Justin. Selanjutnya kita beralih ke para pemain inti nih dari film Pengen Hijrah. Yang pertama Steffi Zamora. Luar biasa. Steffi memerankan, ini pertanyaannya sehat? Sehat, terlihat ya. Iya. Steffi memerankan karakter Alina yang menjadi pemeran utama. Terus saat apa sih yang sebenarnya yang dihadapi oleh Alina menurut Steffi ya di film ini, dan bagaimana kamu menavigasi lapisan emosi dan perjalanan karakternya? Bagaimana sih Steffi menjadi Alina sesungguhnya seperti itu? Oke. Sebelumnya halo semuanya, selamat sore, terima kasih sudah datang. Oke, menjawab pertanyaannya, aku itu awalnya pas dengar judulnya Pengen Hijrah agak-agak takut ya sebenarnya, karena kan aku tidak mau terlalu main film yang nantinya religi, nanti takutnya berat banget gitu di akunya. Tapi ternyata setelah diskusi dan lihat skenario dan semuanya, ternyata ini adalah film yang ringan, menarik, tapi juga dalam gitu. Jadi nggak terlalu yang berat-berat banget, nggak terlalu yang kayak religi banget. Justru malah dibawanya fun dan seru banget gitu. Yang susah dan menantang untuk aku kayaknya tuh karena kita syuting pertama di Uzbek. Nah kalau di skenario itu Uzbek kan yang terakhir. Jadi apa ya, harus loncat emosi yang sangat luar biasa gitu. Betul. Itu kayaknya yang paling susah, karena tiba-tiba hari pertama syuting di Uzbek, landing langsung syuting dengan keadaan dingin banget, langsung ke adegan yang beratnya minta ampun gitu. Itu tantangannya sih. Perpindahan ya dari Uzbekistan, yang mana itu scene terakhir kalau di film, terus ini tiba-tiba pindah lagi ke sana, penyesuaian lagi gitu ya. Ditambah Uzbek tuh dingin banget waktu itu. Habis itu kita ke Bogor yang hujan, mendung. Habis itu kita ke Belitung yang panas. Panas banget ya. Iya, tapi seru. Semuanya seru banget ya. Oke, thank you. Kemudian kita bergeser ke Andy Arfian. Halo. Selamat sore teman-teman semua. Oke, Andy, di film ini kamu menggambarkan sebagai karakter Omar. Nah, bisa jelaskan bagaimana kamu mendalami karakter Omar untuk film ini, dan infonya belajar bahasa Uzbekistan ini untuk film ini gitu ya? Katanya belajar bahasa dulu gitu ya? Iya, betul. Omar, jadi Omar ini menurut aku karakter yang sangat challenging sih buat aku, dan aku ngerasa Omar ini spesial banget buat aku karena perlu banyak riset, perlu banyak diskusi sama Mas Justice, sama produser semua. Dan aku ngerasa Omar ini waktu kita mengcraft karakternya kayaknya belum ada di film-film lain gitu. Jadi memang agak sulit, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tapi mungkin kesulitannya adalah Omar ini setengah Indonesia, setengah Uzbekistan ya. Jadi aku juga harus riset dan belajar banyak tentang negara Uzbekistan gitu, kayak tentang kulturnya, budayanya, sosialnya. Pasti ada perbedaan gitu, nggak mungkin aku berperan sebagai orang yang asli Indonesia gitu. Kayak misalnya orang bule, kayak mungkin orang dari Inggris gitu, secara bahasa kan juga pasti ada logat ya, ada logat yang dia belum terbiasa ngomong bahasa Indonesia. Nah itu juga ada di karakternya Omar gitu, jadi harus terbiasa sama logat Uzbekistan, itu harus dipelajarin juga, dan belajar bahasa Uzbekistan juga karena ada boleh dicontohin? Boleh. Waduh. Udah lupa Ya. Nanti langsung nonton, menarik sih Pak. Langsung nonton di bioskop. Thank you. Kayak gitu sih. Jadi perlu, kebetulan kita ada dialect coach juga yang namanya Mas Aziz. Dia juga membantu kita selama di Uzbekistan. Jadi ya banyak belajar sama dia juga. Tantangan baru gitu ya berarti ya. Iya, challenging banget. Parah. Oke, kita bergeser ke Dava. Thank you Andy. Nah,
drama musikal tadi Dava sama Alina ini hadirnya yang paling duluan. Kalau tadi nonton ya, Dava di film ini memerankan karakter Joe, pacar dari Alina. Sepertinya punya persona yang berbeda dengan Andy yang memerankan Omar gitu ya. Seperti apa kehadiran Joe di cerita ini dan di tengah gejolak keresahan yang dirasakan oleh Alina? Mungkin dari Dava juga ada tantangannya tersendiri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman media, terima kasih sudah datang. Di sini aku berperan sebagai Joe, dan Joe itu mungkin menjadi salah satu pendorong utama ya kenapa karakter Alina itu akhirnya ingin hijrah. Seperti diri aku sendiri ada kesamaan di mana karakter Joe itu sangat ambisi, malah tujuan itu sangat baik untuk membantu Alina. Karena di sini juga temanya Seno Generation, jadi Joe itu ingin membantu Alina keluar dari Seno Generation tersebut, tapi mungkin caranya salah. Nah, di situ pasti sebuah tantangan ya buat aku, gimana satu sisi itu pengen menjadi pasangan yang suportif, tapi sisi yang lain harus ada tonjol ya, seperti trailer tadi ya, ada menyebalkannya juga. Jadi itu sih yang pastinya banyak belajar, tapi proses reading dengan Bang Joko juga sebagai acting coachnya dan Mas Jasi sangat menyenangkan. Kita juga berawal juga dengan happy-happy. Tadi menonton musikalnya dan trailernya juga happy-happy. Semoga hasilnya nanti pas tayang akan lebih happy lagi gitu. Pastinya, thank you Dava. Kita bergeser ke Safa. Safa ini sebagai Nazira gitu ya. Safa, Nazira Safa, sorry. Tadi kita sudah berikan Oscar Pengen Hijrah yang kamu nyanyikan. Bisa diceritakan sebagaimana sebenarnya lagu di balik cerita tersebut dan juga bagaimana peran kamu di dalam film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Jadi pertama aku memerankan Aisyah di sini. Okay. Kalau mungkin udah sedikit ya di spill ya tadi di drama musikal peran Aisyah itu sebagai apa, tapi mungkin bakal lebih seru lagi nanti pas nonton filmnya. Kalau untuk OST itu ini juga spesial sebenarnya karena memang aku bikin lagunya itu jauh sebelum film ini ditawarin ke aku. Terus pas banget memang aku bikin lagu Arah Bersamamu ini sesuai dengan proses perjalanan hijrah aku. Oke. Gitu. Terus pas banget dapet naskah Pengen Hijrah, aku ngerasa kayak kok ternyata cocok ya. Dan alhamdulillah banget akhirnya bisa ikut bergabung di project Pengen Hijrah ini. Luar biasa, punya produser yang seru-seru banget. Karena kayak aku kan baru acting ya, maksudnya aku juga belajar acting di sini. Terus kayak beberapa hari kayak ada Pak Budi datang ke lokasi ngasih semangat, Pak Hafiz, terus juga sebagai poster ya. Ya, sutradaranya juga Masya Allah, Mas Justice, luar biasa. Teman-teman actingnya juga benar-benar keren banget. Steffi, Andy, Kak Dava, Sita, dan pemeran lain yang luar biasa banget. Pokoknya semuanya positive vibes ya. Betul. Ini jadi pengalaman baru buat kita ya. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti filmnya pas tayang juga punya vibe membahagiakan. Pastinya. Kayak gitu. Oke, thank you Nazira. Dan yang terakhir kita ke Sita Permatasari. Oke, sudah. Selamat sore Sita. Sore. Sehat? Sehat alhamdulillah. Ini pertama kali kamu bermain film layar lebar. Bagaimana ceritanya bisa ikut terlibat dalam proyek ini? Dan tentunya seperti apa cerita persahabatan karakter Ulfa dan Alina? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan juga. Terima kasih teman media dan juga teman-teman yang udah datang di sebelah sana dan juga keluarga. Halo. Ya, untuk proses awalnya pastinya kita lewatin dulu casting ya dan lain-lain, dan akhirnya alhamdulillah dipercayakan juga oleh Multibuana Kreasindo dari Pak Budi, Pak Hafiz, Mas Justice dan juga Pak Randy. Terima kasih atas kesempatannya itu. Lalu untuk perjalanan proses persahabatan juga dengan Alina, sebenarnya di sini Ulfa ini karakternya lebih ke mendorong ya, karena Ulfa ini punya cita-cita, karena mungkin si Ulfa ini sendiri ya, jadi satu-satunya orang yang memang dia
sayang sebagai sahabat itu Alina, dia pengen semuanya bareng-bareng gitu sama Alina gitu. Jadi di sini ada proses yang memang Ulfa ini menjadi salah satu pendorong, penyemangat hingga akhirnya Alina memutuskan gitu. Yang nantinya semoga film ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman juga ya. Semoga nanti ya sesuai lah sama hasilnya ya. Thank you. Terima kasih, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh pemain dan juga filmmaker dari film Pengen Hijrah. Selanjutnya silakan boleh berdiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan maka dari itu selesai sudah prosesi ataupun